Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YOLO Channel. Apa kabar warga penghuni Nusantara? Pastikan kabar kalian baik-baik saja, karena saya tidak ingin kalian kenapa-kenapa. Pada kesempatan kali ini, kita akan nyocotin sebuah film bergenre horor lagi. Bagi kalian yang belum kenal dengan saya, marilah kita berkenalan dengan cara subscribe channel ini, tekan like dan share video ini kalau kalian suka. Tak lupa saya selalu mengingatkan agar kalian menonton film versi full durasinya terlebih dahulu, agar kalian melihat seluruh isi film ini. Karena di video ini kita akan memetik inti dari cerita yang ada di film ini saja. Film ini berjudul Carrie, dibuat dan dirilis pada tahun 2013. Nggak usah kakean cocot, siapkan tisu, jangan lupa es teh, yuk gek digas. Film ini mengisahkan sebuah perjuangan seorang ibu yang mengandung dan melahirkan seorang putri kecilnya tanpa dampingan dari ayah putri tersebut. Sungguh, perjuangan yang sangat berat. Ketika akan melahirkan, ibu ini hanya seorang diri di dalam rumah. Dan alhamdulillah dia berhasil melahirkan anaknya dengan normal. Dan film pun baru dimulai. Scene beralih ke sebuah sekolah yang dimana si putri kecil sudah tumbuh dewasa menjelma menjadi gadis dewasa yang berparas cantik dan diketahui bernama Carrie. Carrie ini tergolong anak yang super pendiam, sehingga di sekolahnya hanya sedikit saja remaja lain yang mau berteman dengannya. Saat jam pelajaran olahraga selesai, Carrie berniat membersihkan diri. Saat sedang mandi, Carrie dikejutkan dengan keluarnya darah dari dalam tubuhnya. Seketika Carrie pun berteriak histeris meminta tolong kepada teman-temannya. Namun teman-teman Carrie malah mentertawainya karena mereka sadar betul bahwa Carrie ini hanya datang bulan saja. Di sini teman-teman Carrie malah membuli dan melempar pembalut kepada Carrie. Tapi Carrie yang sama sekali tidak mengetahui hal tersebut, dia terus berteriak histeris. Sang guru pun datang mendekati Carrie. Beliau menjelaskan bahwa ini adalah kejadian normal yang dialami oleh wanita dewasa. Namun Carrie yang sudah kalut tidak mendengarkan perkataan dari gurunya. Singkat cerita, jam sekolah pun sudah usai dan Carrie dijemput oleh sang ibu. Sepanjang perjalanan ibunya hanya diam saja, dan Carrie pun secara spontan bertanya kenapa dia tak pernah memberitahukan kepada Carrie bahwa setiap perempuan yang memasuki masa puber akan mengalami kebocoran cairan. Sesampainya di rumah, si ibu ini malah memasukkan Carrie ke dalam sebuah kamar kecil dan menyuruh Carrie berdoa. Sang ibu ini adalah sesosok wanita yang sangat taat beribadah, sehingga setiap detik apapun itu yang dilakukan dia sangat ketakutan akan dosa-dosa yang terus menghantuinya. Scene berpindah dan memperlihatkan teman sekolah Carrie yang bernama Sue yang sedang asyik bercocok tanam dengan kekasihnya. Tapi Sue ini nampaknya tak menikmati cocok tanam malam ini karena dia teringat akan kejadian yang menimpa Carrie di sekolah tadi. Sementara itu di lain tempat ada juga teman Carrie yang bernama Chris. Dia ini sangat semangat membuli Carrie dan sampai sekarang pun dia masih belum puas. Chris mengupload video rekaman yang diambil saat Carrie sedang histeris di sekolah tadi. Dia mengupload video itu ke sosial media. Keesokan paginya, Bu Guru mengumpulkan semua murid di sebuah lapangan. Dan di sini, dia menghukum mereka semua atas perilaku buruk mereka yang membuli, bahkan memvideo dan mengupload kejadian yang dialami Carrie White kemarin. Sementara itu, Carrie yang merasa malu pergi ke toilet. Di depan cermin, dia memandangi cermin tersebut. Tiba-tiba cermin pecah dan hancur berantakan. Dan di sini Carrie baru menyadari bahwa dia mempunyai kekuatan super. Lanjut, Carrie menuju perpustakaan. Dia mencari di internet perihal mengendalikan kekuatan super yang dimilikinya. Sementara itu, Chris sedang diinterogasi di ruang kepala sekolah dan harus mempertanggungjawabkan apa yang telah diperbuatnya. Chris menghadapi masalah yang cukup berat dikarenakan tahun ini adalah tahun terakhir mereka sekolah. Dan di sekolah tersebut diadakan acara tahunan sebelum kelulusan, yaitu pesta dansa yang dihadiri oleh seluruh siswa. Tanpa sepengetahuan Chris dan kawan yang lain, ternyata Sue dan Tommy pacarnya mempunyai rencana, yaitu di pesta dansa Sue tidak akan hadir bersama Tommy, melainkan Carrie lah yang akan mendampingi Tommy.
Di lain tempat, ternyata Chris mengetahui bahwa yang akan datang ke pesta dansa bukan Sue dengan Tommy, melainkan Tommy dengan Carrie White. Di sini Chris dan pacarnya membuat rencana busuk untuk mengerjai Carrie. Dia memotong seekor babi dan mengambil darahnya. Setelah itu Chris pergi ke panggung pentas dan meletakkan sebuah wadah yang berisi darah babi tadi tepat di atas panggung, yang dimana panggung tersebut digunakan untuk tempat pasangan yang menjadi raja dan ratu semalam. Singkat cerita, acara pesta dansa pun tiba. Carrie sudah bersiap diri untuk pergi ke acara tersebut. Namun di sini ibunya tidak mengizinkan. Tapi Carrie tetap ngeyel ingin pergi. Alhasil dia mengunci ibunya di dalam kamar dan membuat ibunya tidak bisa menghalangi kepergiannya lagi. Singkat cerita, Carrie dan Tommy sudah sampai di tempat pesta dansa. Di dalam sudah sangat ramai. Beberapa saat di dalam, Tommy mengajak Carrie berdansa. Awalnya Carrie malu-malu, tapi pada akhirnya nyaman juga di pelukan Tommy. Asyuh, ngone dadah maca isin cuk. Selesai berdansa, kini saatnya pengundian suara untuk menentukan pasangan dansa terbaik. Setelah dilakukan pemilihan, ternyata kotak suara ini sudah diretas oleh Chris dan kawan-kawannya, sehingga membuat pasangan Tommy Rose dan Carrie White lah juaranya. Sementara itu Chris mengirimi Sue kabar bahwa dia akan mengerjai Carrie. Chris dan kekasihnya segera naik ke atas tempat jebakan diletakkan dan menunggu pasangan Tommy Carrie naik ke panggung. Mendengar mereka juara, Tommy dan Carrie sangat senang. Mereka segera naik ke panggung. Nampak dari luar Sue datang dengan tergesa-gesa. Dia segera masuk ke dalam gedung dan mencari Carrie. Namun sial, dia dihalangi oleh bu guru yang melihat kedatangannya. Apapun yang dilakukan, itu semua sudah terlambat. Chris menumpahkan seember darah babi ke tubuh Carrie. Lalu, dia memutar video di layar lebar, di mana di dalam video tersebut terlihat Carrie sangat histeris saat pertama mengalami datang bulan. Dan ini membuat semua orang tertawa. Masih belum selesai sampai di sini. Ember yang tadi digunakan untuk mengerjai Carrie tiba-tiba jatuh dan mengenai tepat di kepala Tommy, sehingga membuat Tommy modar di tempat. Mengetahui hal ini membuat Carrie semakin murka. Dia mengeluarkan seluruh kekuatannya. Sekali dia berteriak, langsung membuat seisi gedung terpental. Lampu-lampu dan kaca-kaca pecah hancur berantakan. Carrie mengamuk dan membakar seisi gedung. Dia membantai apa saja yang dilihatnya, terkecuali kepada gurunya. Semua teman-temannya yang pernah membuli dihabusi semua. Mengetahui ini semua adalah ulah Chris, Carrie segera keluar dan mengejar Chris yang berencana akan keluar kota. Namun rencana manis Chris tersebut hanyalah hayalan belaka, karena Carrie tiba-tiba sudah ada di belakang mobil Chris. Chris dan kekasihnya berusaha lari dari Carrie. Namun Carrie yang sudah dipenuhi amarah tanpa basa-basi membantai mereka berdua. Chris dan kekasihnya pun kembali ke lobi. Selesai menghabisi semua teman-temannya, Carrie kembali pulang ke rumah. Di rumah dia menemui sang ibu, dan ternyata ibunya berhasil keluar dari sekapan Carrie. Dia memeluk dan menangis di pelukan ibunya. Tanpa disadari, sang ibu tiba-tiba menghujamkan sebilah pisau ke pundak Carrie. Sang ibu sangat murka dan berniat ingin membunuh Carrie. Namun keadaan berbalik. Carrie menggunakan kekuatannya sehingga ibunya lah yang terbunuh dalam pertikaian ini. Sue yang masih selamat, dia menyusul Carrie ke rumahnya. Namun Carrie pun tak mengizinkan Sue untuk mendekat. Carrie mengetahui bahwa Sue ini sedang mengandung, dan Carrie langsung melempar Sue keluar dari rumah. Dari luar Sue menyaksikan rumah Carrie dihujani batu, hingga membuat rumahnya hancur berkeping-keping, dan Carrie pun modar. Film pun selesai. Sampai di sini masih menyisakan beberapa pertanyaan di benak saya, yaitu tentang siapa sebenarnya ayah Carrie ini dan bagaimana asal mulanya kekuatan Carrie ini terbentuk. Di scene awal pertanyaan saya ini sempat terjawab bahwa kekuatan Carrie ini berasal dari warisan neneknya, tapi itu belum cukup memuaskan bagi saya. Oke seluruh, cukup sekian pertemuan kita kali ini. Semoga kita bisa bertemu lagi di video-video selanjutnya. Bagi kalian yang punya film-film favorit, boleh kok di request di kolom komentar, dan secepatnya kita akan cocotin di sini. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara klik subscribe, lalu like dan share video ini ya seluruh.
Menyang pasar tumbas rawon, matur suwun sedaya mawon. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.